Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa yaqulu subhanahu wa ta'ala fi ayatin ukhra, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala ar-rasulu an-nabiyul karimu sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu insyaallah minasyahidin asyakirin. Hadirin jamaah salat Isya dan tarawih Masjid Al-Dzikru yang setiap saat berharap Allah senantiasa memberikan kepada kita ampunannya, ridhonya. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala di bulan yang suci ini terus menggugurkan kepada kita rahmat dan ampunannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada malam hari ini memasuki malam ke-18, mudah-mudahan puasa kita yang sudah kita laksanakan sebelumnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan untuk melanjutkan puasa besok dan seterusnya semoga Allah memberi kekuatan kepada kita untuk berpuasa dengan lebih baik dan lebih bersemangat, dan memasuki 10 terakhir nanti semoga Allah berikan pada kita kesehatan untuk bisa memperbanyak qiyamul lail, memperbanyak zikir kepada Allah, tilawatil Quran, sehingga Allah akan memberikan pada kita karunia yang berupa malam 1000 bulan, di mana malam itu ibadah kita dinilai oleh Allah lebih baik daripada ibadah 1000 bulan lamanya. Masya Allah, ini adalah kemuliaan, ini adalah karunia, adalah barakah yang Allah berikan kepada kita umat Muhammad yang tidak Allah berikan kepada umat-umat yang lain yang sebelumnya. Oleh karena itu, mari kita sekali lagi tingkatkan semangat, tingkatkan upaya untuk memperkuat diri kita menjalankan Ramadan yang sudah tinggal beberapa hari ini. Karena kalau tadi dibilang semoga Allah terima puasa kita sebelumnya ini, tanda diterimanya adalah bukti meningkatnya semangat kita untuk melanjutkan puasa ini. Kalau kita tambah semangat, itu artinya puasa kita akan berhasil. Kalau masih biasa-biasa saja, harus ditingkatkan. Oleh karena itu, di hari-hari terakhir ini, menjelang 10 terakhir ini, jangan sampai kita kelewatan bonus-bonus yang lebih besar yang Allah beri kepada kita. Karena bulan penuh rahmat ini hanya terjadi pada kita yang belum tentu kita akan dapat
bertemu lagi dengan Ramadan seperti ini di tahun berikutnya. Makanya ini untuk kita, dan orang beriman kepada Allah adalah orang-orang yang memanfaatkan sebaik-baiknya setiap kesempatan dan peluang. Dan puasa ini juga kata Allah adalah la'allakum tattaqun, agar kalian dengan puasa ini menjadi hamba-hamba Allah semakin bertakwa kepada Subhanahu wa taala. Jadi disebut dengan bulan penuh berkah, penuh ampunan, itu karena di Ramadan ini ketika kita kemarin menyambutnya dengan marhaban ya Ramadan. Marhaban itu artinya selamat datang wahai Ramadan. Kami terima dengan tangan terbuka. Kami buka rumah-rumah kita, masjid-masjid kita, waktu kita seluruhnya siang dan malam untuk Ramadan. Mau kamu apain, kita ini siap untuk melakukan apapun yang kamu minta. Itu artinya marhaban di Ramadan. Dan puasa ini untuk Allah. Semua amal anak Adam untuk anak Adam sendiri. Illa shaum, kecuali puasa. Fa innahu li, puasa itu untukku kata Allah. Wa ana azibihi, dan aku yang akan langsung memberikan balasannya sesuai dengan tingkatan kualitas orang berpuasa tersebut. Puasa ini tingkat-tingkatan Bapak sekalian. Ada yang puasanya seperti puasa orang awam, seperti puasanya orang khusus, dan disebut oleh Imam Al-Ghazali yang bukunya Tazkiyatun Nafs, Ibnu Qayyim al-Jauziyah, maaf, puasa itu 3 tingkatannya. Tingkatan puasa orang umum yang hanya menahan nafsu makan minum sehari semalam, termasuk nafsu syahwat, dan tidak memelihara, memuasakan telinganya, matanya, mulutnya. Pada orang yang puasa khusus, semua dipuasakan. Selain nafsu syahwat, makan dan minum, dipuasakan semua. Matanya yang biasa melihat kemana-mana, telinganya yang mendengar yang macam-macam, mulut yang berbicara macam-macam, dipuasakan semua. Dan puasanya orang khususul khusus, yaitu selain memuasakan nafsu makan dan minumnya, syahwatnya, dia puasakan juga anggota tubuhnya, lisan, telinga, mulut, mata, kaki, dan juga plus memuasakan pikiran dan hatinya. Memuasakan pikiran dan hatinya. Nah, puasa ini memang untuk Allah SWT. Kalau kita selama ini waktu kita pakai untuk mencari rezeki Allah, sampai kadang-kadang lupa azan, lupa sholat, membangun rumah, udah baik direnovasi lagi, kendaraan begitu ganti, rezeki ganti lagi, itu untuk kita, kehidupan kita dunia. Sampai seperti itu kita gigihnya. Masa yang untuk Allah ini biasa-biasa aja. Masa yang untuk Allah ini kemudian kita santai-santai aja. Harusnya untuk Allah yang terbaik. Karena dialah yang beri kepada kita kesehatan kita, yang kita butuhkan semuanya, waktu dan sebagainya. Dan Allah hanya minta kepada kita untuk bersyukur kepadanya. Dan satu di antara mana syukur adalah memanfaatkan setiap rezeki karunia Allah itu untuk digunakan sesuai dengan panduan Allah SWT. Jadi kalau Ramadan ini rahmat Allah, rezeki dari Allah, Allah suruh bersyukur kepada kita, kepada Allah, berarti kita manfaatkan Ramadan ini untuk semaksimal-maksimalnya berpuasa seperti perintah Allah SWT. Agar kita meraih buah dari Ramadan itu, yaitu la'allakum tattaqun.
agar kita bertakwa nanti di ujung Ramadannya. Memang ini ujian. Ramadan itu ujian. Masuk Ramadan kita diuji untuk nggak boleh makan, nggak boleh minum, nggak boleh ngomong yang macam-macam. Harus baca Quran sebanyak-banyaknya, harus sholat setiap malam. Kalau kita nggak tahan, maka kita akan nggak sampai kepada bonus, kepada pelajaran hikmah, yaitu la'allakum tattaqun. Jadi bedanya kita dengan anak sekolah. Kalau sekolah itu kasih pelajaran. Akhir tahun baru ujian, baru naik kelas. Jadi pelajaran baru ujian. Kalau kita enggak, ujian dulu. Langsung ketika masuk Ramadan. Setelah selesai baru dapat pelajarannya. Pelajarannya apa? Takwa. Kita semakin soleh, semakin hati-hati. Pelajarannya apa? Kita akan sehat. Maka jaga setelah Ramadan selesai, sudah sehat, sudah rajin ke masjid, semangat ibadahnya meningkat, terus lebaran, terus kembali lagi seperti hari biasa. Jangan. Karena ini, kalau seperti itu keadaannya, berarti kita kembali kepada semula, terus apa hasil puasanya? Puasa ini pelatihan, penataran, dan hasil pelatihannya nanti setelah keluar Ramadan, setelah selesai puasa. Bukan sekarang ini. Sekarang adalah pelatihan, adalah ujian. Dan tanda lulus ujian, mendapat nilai yang bagus, predikat takwa kepada Allah, hidup kita, pribadi kita, diri kita, keluarga kita, semakin baik, semakin soleh, dan mudah-mudahan dengan keluarga-keluarga yang semakin baik, semakin soleh, kampung-kampung, desa-desa yang semakin berkah, negeri ini akan semakin negeri yang makmur, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Tapi kemarin kok pejabat sempat nggak boleh buka puasa, Pak ya? Ini aneh-aneh kadang-kadang pemerintah itu. Dulu waktu saya masih di PKT, ada kebijakan pabrik kalau rapat sekarang tidak ada konsumsinya. Kalau bikin acara nggak boleh di hotel. Anggaran untuk Ramadan di PBUI dikurangi. Saya bilang dalam hati saya, ini tidak berkah ini. Mudah-mudahan setelah Ramadan ini, di tahun yang akan datang, pemimpin kita akan menjadi semakin soleh, semakin baik, memimpin negeri ini, membawa negeri ini, kita semua kepada jalan yang benar, ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga kita semua di bulan Ramadan ini senantiasa dilindungi oleh Allah untuk terus melakukan yang terbaik dan terbaik, sehingga tujuan kita bahagia, sukses di akhirat akan terkabulkan nanti di akhir hayat kita. Kita kan selalu mohon kepada Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah dan fil akhirati hasanah. Dunia baik, akhirat baik. Nah sekarang kita sedang ujian, sedang puasa. Kita nggak usah sekarang sibuk dengan yang lain-lain. Sibukkan diri kita dengan kegiatan Ramadan saja. Kan kita kadang-kadang terganggu dengan berita-berita yang macam-macam. Kadang-kadang mau baca Quran, ada berita apa ini? Buka HP dulu. Sampai 1 jam 2 jam nggak terasa dibuka HP. Qurannya nggak terbuka karena waktu sudah habis. Dan itu sering terjadi. Betul Pak? Sering apa sering? Maka fokus kita Ramadan ini tinggalkan dulu yang kayak gitu-gituan. Karena ini kesempatan yang sangat berharga.
detik-detiknya, saat-saatnya, hari-harinya, malam-malamnya beda dengan malam sebelum Ramadan. Ini bulan istimewa, bulan mulia. Dan hanya orang-orang yang mulia yang memuliakan sesuatu yang mulia. Hanya orang yang mulia yang memuliakan kemuliaan Ramadan yang sangat suci ini. Maka kembali lagi kalau kita tadi sudah bilang marhaban ya Ramadan, berarti kita sudah mengatakan kepada Ramadan ini beri tempat yang luas untuk kehidupan kita, di rumah kita, diri kita. Di apa yang saja oleh Ramadan kita siap, maka ayo menyambut setengah yang terakhir ini lebih semangat, lebih menguat-kuatkan diri, menahan diri, kantuknya ditahan. Nanti aja kalau sudah selesai Ramadan, agar kita mengejar kemuliaan-kemuliaan yang kemarin mungkin belum terdapatkan di detik-detik terakhir ini. Mudah-mudahan kita diberi oleh Allah kekuatan untuk bisa mendapatkannya itu semua. Terakhir, ketika Allah mengatakan puasa itu untukku, maka aku akan berikan kepada orang yang berpuasa itu pahala, kalau bahasa orang Jawa, sakarepku, sesuai dengan kualitas orang berpuasa tersebut. Sesungguhnya itu Allah ingin memberikan rahmat kepada kita seluas-luasnya. Semakin kita semangat, semakin luas rahmat kepada kita. Dan awas sekalian, kita semua ini kemanapun pergi sebenarnya mencari rahmat itu. Dan bahkan nanti kita masuk surga Allah di akhirat nanti itu karena rahmat Allah, bukan karena ibadah kita. Disebutkan dalam riwayat, nanti ada orang yang pede banget dengan ibadahnya ketika di dunia. Salatnya banyak, zakatnya, infaknya banyak, sedekahnya banyak, puasanya luar biasa. Kata Allah, wahai hambaku, kamu akan kemasukan surgaku dengan rahmatku. Tapi hamba ini menjawab, tidak ya Allah, aku akan masuk surgamu dengan amal ibadahku sendiri. Kata Allah, tidak, kamu akan masuk surgaku dengan rahmatku. Ini masih ngayal ini orang, saking pedenya. Tidak ya Allah, aku masuk surgamu dengan amal ibadahku sendiri. Lalu Allah panggil malaikat, wahai malaikat, ya Allah, ini ada hamba yang percaya diri mau masuk surga dengan amal ibadahnya. Terus ya Allah, timbang amal ibadahnya. Maka pahala sholatnya, pahala puasanya, pahala hajinya, umrohnya ditaruh di sebuah anak timbangan. Dan kata Allah, ambil malaikat satu buah belah biji matanya, taruh di tempat anak timbangan yang lain. Masya Allah, sebiji mata, nikmat sebiji mata ditaruh di sebuah anak timbangan yang lain, itu hasil amal ibadah bertahun-tahun di dunia itu jomplang, Pak. Itu baru satu mata, belum yang dua mata, mungkin sudah terbang kali ya amal ibadahnya itu. Maka hamba itu kemudian, ya Allah, betul, aku akan masuk kamu dengan rahmat. Jadi Bapak sekalian, puasa ini dibanding dengan rahmat Allah yang begitu banyak, rezeki yang begitu luas melimpah kepada kita, tidak ada apa-apanya. Sebagai bukti syukur kita kepada Allah, belum sebanding. Itu hanya Allah ingin menguji kita semua, apakah betul iman orang ini. Disuruh sholat, disuruh zakat, disuruh puasa, disuruh umroh haji, apa benar dia mau berangkat? Dan terbukti banyak yang nggak berangkat, Pak ya. Banyak yang nggak puasa, Pak ya. Banyak. Maka jamaah sekalian, sebagai penutup, mari kita mohon kepada Allah bersama-sama di tempat yang mulia ini,
di bulan yang mulia ini untuk memohon sebanyak-banyaknya rahmatnya. Dengan apa? Dengan bersemangat ibadah kepadanya. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan rahmat itu kepada kita, berupa berkah rezeki kita, berupa sakinah mawaddah keluarga kita, berupa bahagia kita dengan tetangga kita, aman tentram, dan berupa pemimpin yang saleh yang membawa kita kepada kehidupan yang baik dunia dan akhirat. Wa'alafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.